Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 10 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah hikmat dan kekuatan Allah bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami sadar akan pelanggaran kami dan memohon ampun akan segala dosa-dosa kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan Renungan Pagi 10 Agustus 2022 berjudul Aku Sadar Akan Pelanggaranku. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Pertobatan menyeluruh diperlukan di antara mereka yang mengaku percaya kebenaran, agar mereka mengikuti Yesus dan menaati kehendak Allah. Bukan penyerahan yang lahir dari keadaan, seperti yang dialami orang Israel yang ketakutan ketika kekuatan yang tak terbatas diungkapkan bagi mereka, tetapi pertobatan yang dalam dan menyentuh hati serta membenci dosa. Mereka yang baru setengah bertobat adalah seperti pohon yang dahannya tergantung pada sisi kebenaran, tetapi yang akarnya tertanam kuat di bumi, menjalar ke tanah tandus dunia. Dengan sia-sia Yesus mencari buah di cabang-cabangnya. Dia tidak menemukan apapun selain daun. Dikutip dari Testimonies Jilid 4 halaman 155. Alasan mengapa orang muda dan bahkan mereka yang sudah dewasa begitu mudah dibawa ke dalam pencobaan dan dosa adalah karena mereka tidak mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya sebagaimana mestinya. Kurangnya keteguhan dan kuasa kemauan yang terwujud dalam kehidupan dan karakter adalah hasil dari pengabaian mereka terhadap petunjuk suci firman Tuhan. Dikutip dari Testimonies Jilid 8 halaman 319. Untuk menerima bantuan dari Kristus, kita harus menyadari kebutuhan kita. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang diri kita sendiri. Hanya orang yang menyadari dirinya sebagai orang berdosa yang dapat diselamatkan oleh Kristus. Hanya ketika kita melihat ketidakberdayaan kita dan meninggalkan semua keyakinan pada diri sendiri, kita harus berpegang pada kekuatan ilahi. Semua pekerjaan baik kita tergantung pada kekuatan dari luar diri kita sendiri. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang tetap untuk menjangkau hati Tuhan, serta mengakui segala dosa dengan sungguh-sungguh dan rendah hati di hadapannya. Bahaya mengelilingi kita, dan kita aman hanya jika kita merasakan kelemahan kita dan berpegang teguh dengan keyakinan pada pembebas kita yang perkasa. Dikutip dari Testimonies Jilid 8 halaman 316. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berasal dari doa permohonan Daud kepada Allah untuk pengampunan dosa, yaitu setelah Daud menghampiri Batsheba. Daud sadar akan pelanggarannya. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa,
volume 2, halaman 337, paragraf 4, berbunyi, "Pertobatan Daud sangat dalam dan sungguh-sungguh. Tidak ada usaha untuk mencari dalih atas kejahatannya. Tidak ada keinginan untuk melepaskan diri dari hukuman yang telah dinyatakan kepadanya, yang mendorong doanya itu. Tetapi ia melihat kejinya pelanggaran terhadap Allah. Ia melihat noda pada jiwanya, ia merasa muak atas dosanya itu. Bukan hanya untuk keampunan saja ia berdoa, tetapi juga untuk kesucian hati." Perhatikan perkataan Daud kepada Allah dalam memohon keampunan serta kesucian hati dalam Mazmur 51 ayat 11-13. "Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Daud sadar bahwa pengampunan hanya kita peroleh dari Allah, dan kesucian hati menjadi bagian kita bila rohnya Allah tinggal dalam kita. Apakah hal ini berasal dari Daud atau dari suatu kuasa dari luar Daud? Roh Nubuat menjawab dalam Steps to Christ halaman 25 paragraf 3. Satu pertobatan semacam ini di luar kemampuan kita untuk mengerjakannya. Pertobatan semacam ini dapat diperoleh hanyalah dari Kristus yang telah terangkat ke atas dan telah memberikan segala karunia kepada manusia. Pengakuan dan permohonan yang Daud nyatakan kepada Allah bukan berasal dari kuasa dirinya sendiri, tetapi oleh karena kuasa dari luar dirinya, yaitu kuasa Kristus yang bekerja di dalam Daud. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 244, paragraf 3. Semua pekerjaan baik kita bergantung pada kekuatan dari luar diri kita sendiri. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan kekuatan dari luar diri kita sendiri. Namun dalam bahasa Inggris dikatakan a power outside of ourselves. Kata power dalam kalimat ini diterjemahkan menjadi kekuatan. Yang benar adalah kuasa. Jadi, kalimat itu seharusnya berkata, semua pekerjaan baik kita bergantung pada kuasa dari luar diri kita sendiri. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat menyatakan, Pulang ke Rumah halaman 45 paragraf 1. Manusia perlu suatu kuasa dari luar dirinya sendiri untuk mengembalikan dia kepada peta Allah dan menyanggupkan dia untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi hal ini bukan membuat usaha manusia itu tidak penting. Kemanusiaan bergantung atas kuasa ilahi. Kristus tinggal dalam hati oleh iman. Dan melalui kerjasama dengan ilahi, tenaga manusia akan berguna untuk kebaikan. Kita tidak memiliki kuasa untuk berubah dan menjadi benar di hadapan Allah. Kita perlu kuasa di luar diri kita. Kuasa apa itu dan bagaimana caranya kuasa itu tinggal dalam diri kita? Perhatikan kalimat yang ditandai warna biru. Kuasa Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Kuasa Kristuslah yang kita butuhkan agar kita mengalami kesadaran akan pelanggaran-pelanggaran kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Steps to Christ halaman 26 paragraf 3. Kristuslah sumber tiap-tiap penggerak yang benar. Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan di dalam hati permusuhan terhadap dosa. Tiap-tiap keinginan akan kebenaran dan kesucian, setiap keyakinan kesadaran akan dosa-dosa kita sendiri adalah merupakan bukti bahwa Roh Kristus bergerak di dalam hati kita. Kita sadar akan dosa-dosa kita dan bertobat adalah karena pekerjaan kuasa Kristus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus dalam hati kita. Namun, untuk menerima kuasa ini, kita perlu sadar akan kondisi kita. Renungan hari ini menyatakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 244, paragraf 3. Untuk menerima bantuan dari Kristus, kita harus menyadari kebutuhan kita. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang diri kita sendiri. Inilah yang Daud alami. Dia sadar akan kondisinya, dan oleh karena itu Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 6 dan 7. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa
dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud sadar akan kondisinya yang penuh dosa. Daud sadar akan pelanggarannya. Renungan hari ini katakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 244 paragraf 3. Hanya orang yang menyadari dirinya sebagai orang berdosa yang dapat diselamatkan oleh Kristus. Inilah pengalaman Daud, dan kiranya ini pengalaman kita juga. Kita sadar akan pelanggaran kita sadar akan keberdosaan kita, maka kuasa Kristus dapat bekerja dalam hati kita, menjadikan kita tahir dan batin kita diperbaharui, yaitu oleh kehadiran Kristus dalam hati kita, oleh kehadiran Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, agar kami boleh mengalami apa yang Daud alami, sadar akan pelanggaran kami, datang bermohon kepada Bapa untuk menerima pengampunan dan penyucian hati yang dapat kami terima hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Hanya oleh kuasa Kristus kami boleh merasakan kesadaran akan dosa dan menerima pembaruan batin kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, perbaharui kami ya Yesus, tinggal dalam hidup ini, dan bila mana Engkau datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.